ada yang merupakan alumni ya Kak, bisa dibilang alumni SCP. Nah, apa yang mau kita bicarakan mungkin SCP itu apa, bagaimana cara pendaftarannya, apa yang aja kita akan bicarakan di podcast kali ini. Nah Kak, untuk pertama kali, mungkin orang-orang tuh nggak tahu ya, SIP itu apa? Kan SIP itu mungkin, terdengar asing, terutama tuh kayak mahasiswa-mahasiswa baru yang terutama farmasi gitu, mungkin kurang mengerti mengenai SIP. Bisa dijelaskan deh, SIP itu apa itu, Mbak? Oke, kalau untuk resipi itu adalah kalau bahasa Indonesianya pertukaran pelajar ya, student exchange, pertukaran pelajar, tapi itu diorganisasi oleh mahasiswa farmasi. Jadi kalau mahasiswa farmasi itu kan punya organisasi ya, Iya. mulai dari himpunan sampai internasional pun ada IBSN kan ya, kalau dengan internasionalnya. Nah, jadi salah satu program kerja besarnya di IPSF itu adalah student exchange program. Nah, atau pertukaran pelajar. Nah, itu biasanya itu sekarang itu udah diikuti sampai sekarang ya, lebih dari 65 negara yang ada di dunia yang telah di IPSF. Dan kalau untuk pesertanya sendiri sampai sekarang mungkin udah lebih dari 1.000 ya pertukaran pelajar ya. Itu benar-benar diorganize oleh mahasiswa sendiri. Nah, berbeda dengan kalau misalnya di Kemendikbudristek itu kan ada ISMA ya. Nah, itu kan diorganize oleh pemerintah pemerintah. Tapi kalau ini benar-benar dari mahasiswa sendiri. Oh, berarti itu memang dari mahasiswa sendiri ya, terus sendiri cukup. Nah, kalau misalnya nggak, kita nih memang terkadang ini mau ikut gitu, tapi kita nggak tahu apa yang kita butuhkan atau kayak syarat-syaratnya. Itu apa saja yang perlu kita siapkan gitu, Kak? Oke, kalau untuk syarat-syaratnya tuh pertama mungkin teman-teman udah pernah ikut LK1 belum? Mungkin kalau di sini sudah rata-rata sudah Namanya LKMF. TKM ya. Nah, salah satu syaratnya yang pertama itu adalah LKM1, itu bisa tingkat universitas. Terus nanti kita membuat kurikulum yang enak, jadi kita nggak perlu lagi pakai kan yang lainnya ya. Jadi mereka tuh udah kita tuh Dia sediain gitu itu ya kalau di sekarang Euro itu dia udah ada website sendiri. Jadi kayak ada Europass, nanti ada logo Europass gitu. Nah, itu tuh tinggal kamu ketik aja ya. Kamu ketik di Google itu Europassnya. Jadi kamu tinggal masukin nama kamu siapa, terus tanggal lahir sama pengalaman kamu. Jadi nanti tinggal langsung keluar itu loh hasilnya. Jadi nggak perlu ganti kita udah tinggal masuk data. ada dia. Terus selain itu kita buat motivation letter. Jadi karena nanti itu kan ketika kita apply di negara tersebut, itu kita nggak ada wawancara, tetapi adalah mereka itu bakal lihat dari motivation letter kita. Motivation letter kita tuh berisi tentang diri kita, perkenalkan diri kita, terus kenapa kita ikut program ini, terus negara mana yang kita tuju, terus kenapa kita pilih negara tersebut, sama bidang. Kan kalau di farmasi kan ada bidang komunitas, terus ya komunitas, terus apa di riset di kampusnya kayak gitu. Nah, kita ceritain, kita tuangkan di dalam bentuk tulisan. Terus selain itu kalau untuk kita tuh kan ada beberapa tahap ya. Kalau tahap pertama itu ya tadi sertifikat LK1, terus Europass, maksudnya curriculum vitae, motivation letter, sama rekomendasi dari lainnya. Rekomendasi Ya, atau himpunan. Masih himpunan, berarti dari himpunannya. Terus kalau yang paling penting itu adalah paspor. kalau misalnya Kak, kalau ada yang perwakilan daerah atau dari kampus itu ada kuotanya. Oh, Indonesia sendiri. kalau Indonesia. Ya, Kalau Indonesia sendiri tuh nggak ada kuotanya ya. Jadi bebas ya. bebas semuanya. Dan misalnya kalau kita sudah punya, misalnya sudah ada, terus terkadang kan kita nih kayak kurang yakin tuh, dan kayak merasa kita kurang mampu, tapi rata-rata tuh ada sudah mumpuni, tapi dari diri kita sendiri tuh cara meyakinkannya itu bagaimana? Oke, cara meyakinkannya tuh gimana ya bilangnya? Balik lagi, kamu tuh ketika kamu masih S1 gitu ya, kamu ngapain aja kayak gitu. Nanti ketika kamu udah lulus S1 pasti kamu bakal besar sih, kamu gak ikut apa-apa gitu kan ya. Jadi cara meyakinkannya ya percaya diri aja sih, kamu bisa semuanya gitu. Boleh dari kakak sendiri bagaimana cara kamu meyakinkan diri kakak atau di kementerian STP? Oke, cara meyakinkan diri aku itu adalah sebenarnya meyakinkan diri, tapi ketika
waktu LK1 atau misalnya ada acara-acara program kerja kayak gini tuh kan diundang lah di alumni Exaversnya ya. Kita biasanya pakai Exavers, terus kayak pasti kita tuh bakal kayak kelihatan iri kayak gitu. Wih kok kakak Keren lah atau itu. yang Mbak Mas ini kok bisa seperti itu. Pasti kita termotivasi sih. Pasti kita ya aku dari semester 1 kayak udah ada acara kayak gini, maksudnya ada seminar atau ikut LK1, jadi termotivasi sih kayak gitu. Jadi kayak kapan kapan sih aku bakal kayak gitu itu sih. Jadi udah dari lama sih aku pengen ya kalau iya. Jadi mungkin dengan itu tuh bisa meyakinkan diri kita melalui dia ikut kegiatan bisa sih. Kan berarti tadi termotivasi dari beberapa orang-orang yang Nah, pernah ikut. iya. Terus kakak pernah atau apa pandangan kakak setelah mengikuti kegiatan ini, kayak pandangan yang kita dapat di sana itu bagaimana kakak tahu? Oke, jadi sebelum itu kan kita cuma dapat ceritanya aja ya, udah Bisa cerita. cuma dapat cerita. Tapi ketika kita jalan ya seru kayak gitu. Karena kan negara pilihan aku negara di Eropa ya, jadi ya aku sebenarnya kalau ya maksudnya like sorry aja ya, mungkin jujur aja itu kalau biasanya ikut chef itu pasti salah satunya adalah tujuannya adalah untuk liburan. Iya sih, pernah kali jalan-jalan gue. Ya jalan kayak gitu, apalagi kalau negara Eropa atau negara yang udah bisa kalau untuk traveling aja itu kan gak susah ya kayak visanya ya. Kalau ya biar mudah kan pakai travel aja kayak gitu. Nah jadi ya kapan lagi kita diundang oleh wawas sana untuk internship atau Bandung misalnya. Keren ya. Kalau gini nggak, misalnya kita sudah apa ya, siapa nih kita dari segi sahabat dari diri sendiri sudah meyakinkan. Mungkin ada persiapan apa lagi yang mungkin kita bisa hadapi di waktu sampai di negara di sana, misalnya kayak dari bahasa atau bagaimana? Oke. Kalau dari persiapan sih ya, kalau misalnya karena mungkin teman-teman masih semester ada semester 1, karena ini kan student exchange-nya kan mulai di semester 5 ya, ini maksudnya. Iya, semester 5. Jadi ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang masih kurang itu boleh ditingkatkan dari sekarang kayak gitu. Terus selain itu yang paling terpenting sih sebelum kita menuju negara tersebut yang penting finansialnya. Finansialnya. Berarti finansial, jadi kita pakai dana kita sendiri ya. Itu tergantung dari kebijakan universitasnya semua. Budaya kertas. Tergantung kebijakan di universitasnya. Nah, jadi selain itu adalah kita selain tadi kemampuan bahasa Inggris kita, kalau bisa misalnya kita negara tujuannya Turki, at least kita kalau biar lebih enak kayak gitu, kita belajar juga bahasa Turki. Ya, Biar lebih berdampak. iya, iya kalau misalnya kita harus bisa bahasa Arab. Sebenarnya nggak harus ya, tapi ya tidak Yang bisa gitu. bisa gitu kan, ya basicnya. Nah, yang kedua kan finansial tadi ya. Yang ketiga adalah kita mau banyak explore aja sih negara tersebut tuh kayak gitu. Misalnya seperti kan kalau saya juga sebenarnya pengen keluar, Nah, benar. mungkin untuk S2 mungkin saya rencana mau ke luar negeri, tapi udah saya sebenarnya saya pengen pergi ke Rusia, Kroasia, ke Rusia. ke Rusia. Ya, tapi mungkin gara-gara beberapa masalah Iya. cara tersebut terus cara kakak beradaptasi dengan environment-nya. Terkadang kan kita nengok itu negara itu kita pilih base tergantung lingkungannya, bagaimana Benar. masyarakat di sana tuh menerima orang asing. Oke, kalau mungkin kalian tahu, teman-teman tahu ya, kalau Berat itu kan udah kayak kalau kita tinggal di kota-kota kan siapa gue deh. Iya. Nah, ini seperti itu sih. Jadi ya kita harus terbiasa dengan siapa gue. Jadi kayak orang nggak bakal peduli lu mau ngapain di tengah jalan gitu. Terus juga kalau terkait lingkungan, kalian bakal ngerasain perbedaan negara Indonesia yang mayoritasnya Muslim, terus berbeda dengan negara di Eropa kayak gitu ya. Eh, Kalau Muslim mungkin bisa jadi minoritas kali ya. Iya. Nah, terus ya kalian benar-benar merasakan itu adalah negara yang free semua, free area apapun itu. Yang biasanya tiap sesuatu ya, misalnya ada bendera pelangi kayak gitu ya, itu hal wajar kayak gitu ya. Negara tersebut kan apalagi di Jerman, itu kan Mungkin wajar ya. wajar. Terus mereka yang kalau misalnya masih pacaran kayak gitu-gitu ya ngapain kayak ya sesuatu misalnya ada yang negatif misalnya
gitu-gitu di tengah jalan atau di transportasi publik area itu kan hal wajar kan. Jadi ya kita nggak ngomongin aja sih. Mungkin kalau untuk ada and checking kalau untuk persiapan dan pendaftaran, pasti kan pendaftarannya nggak semua orang bisa lolos. Oh iya. Kalau untuk misalnya kalau di tingkat skala ISMA Farsi ya, maksudnya masih di skala nasional, ya itu yakinkan aja si interviewnya, maksudnya yang wawancaranya itu yakinkan kalian itu mempunyai bekal yang cukup, terus termasuk juga finansial. Pokoknya sekarang, nah salah satu pertanyaan di ISMA Farsi Nasional itu nanyain terkait finansial kamu sejauh ini bagaimana. Terus sama izin dari orang tua, kayak gitu. Finansial sih yang paling terpenting sama basic kemampuan bahasa kamu. Nah, terus kalau di negara tersebut, kalau untuk kan kita pas nih udah lewat di ISMA Farsi Nasional, kita kan apply lagi di negara tersebut ya. Kita punya website IPSF untuk setnya dan kita apply. Itu kayak kalau misalnya teman-teman sekarang bukan SBMPTN ya, Iya. apa yang namanya kayak gitu, kita apply kayak gitu. Jadi kita bisa pilih negaranya sama jurusannya, jurusan negaranya sama bidangnya. Oh, bidang. Bisa pilih 3 negara sama 2 bidang loh. Oke, Kak. Jadi kan kalau kenapa kita harus ke luar negeri? Kenapa nggak di dalam negeri aja? Apa yang manfaatnya di luar negeri itu dapat? Kenapa kan bisa juga kita tukar belajar di Indonesia aja? Kenapa harus di luar negeri? Oke, kenapa harus di luar negeri ya? Kalau aku sendiri sebenarnya adalah pengen jalan-jalan enggak cuma barusan aku udah enggak. Kalau untuk ya kita pengen lihat sih dari sisi lain itu bagaimana kayak gitu ya. Dari sisi lain kan selain kita belajar farmasinya kan pasti berbeda ya. Ilmunya pasti sama, tapi kan ada beberapa part itu apa ya pendidikannya berbeda ya. Terus ya culture-nya sih, budayanya pasti beda juga kan. Jadi kita pengen rasain gimana sih. Jadi kayak biasanya kalau orang pulang-pulang dari luar negeri itu at least dia pasti dia kebuka sih pikirannya ada yang pengen lanjut di luar negeri dan itu pasti ada. Terus manfaat yang diri kakak sendiri dapat untuk diri sendiri. Kalau untuk diri aku sendiri manfaatnya mungkin aku bisa lebih kenal banyak teman ya, soalnya kemarin itu gak hanya dari Indonesia aja, jadi kebetulan aku kalau di Poland itu sendiri. Oh, sendiri di Ya, Indonesia. aku sendiri. Terus kalau di sana aku jumpa teman sih, ada teman-teman dari Hungari kayak gitu. Kita ada berempat. Jadi eh, jaringan sih atau networking kita semakin luas kan ya. Terus terbuka juga pikiran-pikiran kita. Oke, cocok deh kita pengen ambil F2 atau F3-nya di luar negeri. Berarti sekarang kakak udah mau luar negeri lagi. Gila, udah beda. Kalau sponsor nggak, Itu sponsor ya. Jadi gini Kak, mungkin untuk pengalaman kakak di sana selama di Poland ya, iya. itu bagaimana? Apakah ada kesan baik atau ada pengalaman buruk gitu? Oke, kalau untuk di Poland itu aku khusus untuk ini ya. Karena kalau teman-teman ketahui kalau di Eropa itu kan ada yang namanya visa Schengen. Ya, Visa Schengen, kalau visa Schengen itu bisa kita apply di satu negara aja yang lama. Misalnya aku di Poland, berarti aku apply di Poland. Teman-teman bisa keliling di negara Eropa kayak gitu, bisa ke France, Paris, atau ke Belanda, terus atau ke Jerman atau Austria, terus juga stasiun itulah ke Prague kayak gitu kan, itu boleh kayak gitu. Nah, kalau untuk di Poland sendiri itu benar-benar sih aku hanya internship aja sih selama minggu di sana. Ya, full internship di sana. Tiap hari kan karena aku internshipnya itu enggak di ibu kotanya. Ibaratnya kalau ibu kotanya kan di Warsaw ya. ya. Kalau kita ke Jakarta, tapi aku bukan di Jakartanya kayak gitu. Tapi aku bisa jadi kayak di Bandung atau Jogjanya lah kayak gitu. Jadi kota ya negara kota lainnya, maksudnya kota lainnya ya itu benar-benar kayak dibilang sepi nggak sepi sih, tapi enak ada yang kayak gitu karena masih di lingkungan kampusnya. Terus ya kemana-mana ya jalan deh gitu kan, atau pakai transport ya di transport kayak gitu. Tapi yang karena aku set kemarin student exchange kemarin kan ya full di Poland aja ya. Maksudnya kalau untuk
Intersect intensifnya full di Poland, tapi aku juga sempat sudah lihat ya. Karena kemarin aku kan flightnya dari Jakarta ke Jerman dulu, Jerman dulu dari Jerman nanti aku pakai kereta. Jadi kalau untuk Uni Eropa itu akhirnya benar-benar itu terus antara itu enggak dari apa cocok mah keluar kayak gitu ya. Nah, kira jadi aku flight pertamanya aku ke Jerman, terus nanti dari Jermannya pakai kereta ke Poland, terus dari Polandnya aku baliknya ke ya, jadi aku keliling dulu kayak gitu. jadi Ya, keliling dulu, terus kalau misalnya kemarin itu kenapa enggak, kalau ditanya ya kenapa enggak langsung direct flight, karena aku di musim sambar dan juga di bulan Juli, awal Juli ya, Juli Agustus dan itu lagi di musimnya haji. Oh, selalu musim haji kan, jadi tiketnya mahal. Ini kan biasanya orang-orang kan ke Mekah kan, ya. Biasanya tiketnya mahal, jadi aku cari flight lain yang bisa ya murah ya. lebih murah gitu, dan juga lebih murah, tapi ya lebih worth it sih kayak gitu ya, tapi ya capeknya sih. Ya tapi Tapi ya udah capek di perjalanan gitu ya, tapi nggak masalah, namanya juga ekspor dan sepeda. Kita maksudnya kita keluarin uang yang banyak, tapi kita cuma dapat dapat sedikit ya, gitu ya, sedikit. Lebih mending kita ya udah kita jalan-jalan dulu, baru ya sekali juga ekspor lah gitu. kalau dibilang tantangan terberat Kak waktu di Pola sedang kayak beradaptasi atau bagaimana? Oke, tantangannya itu adalah sulit makan sih ya. Sulit makan, iya benar. Karena kalau negara Eropa itu kan makannya roti atau gandum gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia kan makan nasi, jadi situ susah sih cari nasi. Terus juga kan aku udah bilang negara kota aku tuh kan kota yang kayak di ibu kota ya. Jadi nggak ada makanan. Well, kalau waktu aku di Jerman itu masih ada restoran-restoran Turki kayak gitu. Masih ada, atau Cina juga masih ada gitu. Kalau di Poland itu benar-benar gak ada. Jadi aku ya selama 2 minggu itu aku makan, kebetulan kayak ada kalau di Alfamart atau gitu atau Lawson lah ya. Ya Lobster. Jadi apa ya namanya? Ya pokoknya Indomie kayak sejenis itu aku ada aku makannya cuma ayam sama aku beli lice kayak gitu. Lice gak ada ya. License Yang ada kayak gitu. Dan itu sih selama yang paling itu sih menurut makanan. makan waktu akhir-akhir ternyata aku setelah search juga ternyata di samping kan karena aku internshipnya di komunitas di apotek itu, ternyata di samping apotek itu ada yang jual makanan kayak Asia gitu, ada kafe ya, slow gue kayak sih ya, biasa dibilang hidden gem gitu biasa. Nah, jadi aku tapi ya agak mahal sih ya, sekali makan itu rendang itu 150.000 sekali makan. Wow, ternyata 150.000. Mungkin kalau selama di Intersect itu yang apa dia ajarkan tuh selama ini sih? Kalau itu selama itu mungkin ya apotek beda-beda kali ya. Kalau di apotek aku itu dia udah mengajarkan kita yang pertama mungkin pengenalan ya, pengenalan tempat-tempat obat-obat bisnya di mana kayak gitu. Terus cara penyusunannya ya itu hampir sama aja sih di Indonesia. Nah, kalau kebetulan di apotek aku tuh karena kemarin habis pasca pandemi ya, jadi setelah pasca pandemi apotek aku itu ternyata negara tersebut udah membolehkan buat si apotekernya ini, farmasisnya ini buat melakukan vaksinasi ke orang-orang usaha. Jadi tapi mereka melalui prosedur ada pelatihannya. Jadi kalau di kita kan nggak boleh ya suntik gitu ya, hanya boleh dokter atau perawat gitu. Nah itu apoteker atau farmasisnya udah mulai di sana. Tapi ya tadi pelatihan. Jadi di apotek aku tuh melayani tempat vaksin. Nah terus selain itu di apotek aku tuh dia kayak bikin steril produk kayak gitu, steril produk kayak apa ya, tetes mata itu dia ada, jadi dia udah ada LAF-nya gitu. Jadi ada mini lab-nya kayak gitu. Nah yang aku sih membedakan dari farmasi di Pola sama Indonesia. Oke, kalau untuk yang membedakan farmasi di Indonesia dengan di Kuala dari segi apoteknya yang mungkin dispensingnya kali ya, dispensing cycle-nya maksudnya dalam artian kalau di kita kan cuma boleh kayak dari mata, maksudnya apa namanya pembuatan
hal obat itu kan tablet dan lainnya. Kalau di satu mereka udah bisa steril produknya. Maksudnya mereka mungkin kalau teman-teman udah belajar dispensing, jadi ketika pabrik itu tidak memiliki apa namanya dosis, maksudnya hasil dari produk tersebut dosisnya nggak sesuai, mereka udah bisa rekonstruksi yang steril produk kayak gitu. Misalnya untuk hewan atau mereka juga nerima hewan kayak gitu. Soalnya kan kalau di luar negeri kan ya hewan dijaga ya, maksudnya ada dokter hewan kayak gitu. Maksudnya udah terintegrasi jadi kayak itu. Jadi mereka rekonstruksi obat kayak gitu. Misalnya dia butuh 1% atau berapa kayak gitu udah bisa untuk steril connect-nya. Nah, kan tadi kakak sudah jelasin tuh bagaimana Kak, beradaptasi mungkin susah di makanan ya. Iya. Kalau untuk lingkungan bagaimana Kak, orang-orang di Poland? Kalau di Poland kalau karena aku cowok kali ya, kalau misalnya di tempat-tempat umum itu masih banyak loh, kalian jangan memikirkan, wah negara Eropa tuh negara maju kayak gitu. Tapi jangan dilihat, coba kalian lihat sisi jeleknya karena mungkin kalian beberapa YouTube udah mungkin ada mahasiswa Indonesia udah di luar negeri dia bakal sorot kalau di Eropa atau sekitarnya itu nggak hanya orang kaya kayak gitu tinggal di apa di rumah yang bagus itu tidak. Jadi ketika aku sampai di Eropa kemarin itu masih banyak tuh orang-orang yang masih tinggal gelandangan jalan sih. Jadi kayak mereka minta jalan, terus tinggal jalan kayak tidur di tepi jalan, kayak itu masih ada nih. Terus yang kalau di lingkungannya ya tadi siapa gua, terus lebih berhati-hati juga karena banyak apa ya Kriminal ya? kriminal, tapi ya nggak maksudnya kriminal ya ada artian banyak copet kayak gini masih ada sih. Ya yang lebih ditakutin itu sih kalau kalau di lingkungan. Ini ada trik kayak terutama kayak saya kan tadi kan saya tidak ingin keluar ke luar negeri Iya. ke Rusia tuh mungkin di lingkungan Rusia itu menurut saya dari pandangan saya itu mungkin orangnya baik-baik gitu. Mungkin kalau supaya teman-teman yang lain nih yang mau keluar negeri supaya mereka gampang beradaptasi apa itu kakak sarankan? Oke, kalau teman-teman pengen keluar negeri yang pertama tuh bahasanya. Nah, selain bahasa ya tingkatin aja percaya dirinya, nggak usah takut kayak ya udah santai aja nih. Terus kalau ya kalau nggak ada tips and triknya juga sih kalau dari aku lebih ke hidup sendiri aja sih, jadi kayak individual bro. Kayak selain kenapa treatment tolong kakak pilih? Gue bisa 3 negara tadi kakak bilang. Iya, kenapa di Poland? Jadi sebenarnya Poland itu kenapa aku pilih Poland ya? Karena apa? Kalau pilih Poland, yang pertama itu benuanya dulu deh. Kalau benuanya itu aku pengen di Eropa. Iya. Sebenarnya aku ikut STP ini aku pengen di Blitar. Apa ya? Terus saya Ada musik salju, nah tapi aku daftarnya di Sambar, jadi aku datangnya di Sambar. Nah tapi ada baiknya. Nah kenapa aku pilih di Eropa? Karena menurutku enak aja sih di sana. Kapan lagi ya bisa ke Eropa gitu. Nah selain Poland, aku pilih Turki. Tapi ya keduluan diterima itu adalah Poland lagi. Ya jadi aku lanjutin Poland. Nah, kenapa di Poland? Karena di Poland itu mata uang tuh berbeda dengan Austria, bro, dengan Jerman dan lainnya ya. Mereka itu bukan hak bro, tapi Polski. Jadi mereka mata uang sendiri itu sekitar 5.000 berapa nih? Sekitar itulah 5.000-an kayaknya. 5.000-an. Jadi kayak kalau untuk biaya hidup itu ya masih ya. ya masih terjangkau lah dibanding euro gitu kan, dibanding euro yang 20.000. Nah, itu masih terjangkau. Selain itu, kenapa aku pilih Poland? Ya biasanya banyak alumni ke sana sih. Biasanya ya paling banyak diterima aja di Poland. Poland. Gitu sih. Ini enggak setelah kita tahu gitu apa namanya persyaratan segala macam, mungkin teman-teman ini masih bingung kenapa kita harus belajarnya tuh harus luar gitu, kenapa nggak harus stay aja di kampus atau yang bagaimana cara keluar dari zona nyaman. Oke, mungkin sebagian besar juga ada itu ya. Sebagian besar orang-orang dia nggak pusing gitu. Iya, rata-rata kebanyakan gitu. Ya, tapi balik lagi ke diri kalian dan gitu. Maksudnya kalian setelah S1 mau ngapain? Gitu. Nah, kenapa aku ikut-ikut kayak gitu ya? Karena aku mau melihat dunia luar gitu. Jadi nanti ketika kalian udah keluar, kalian bakal mendapatkan
kayak kalian bakal memikirkan, wah Indonesia nggak ada apa-apanya ya, wah aku nggak ada apa-apanya ya dibanding orang lain. Oh pantesan ya orangnya bisa kayak gini kayak gitu karena mereka ya sebegitunya pintarnya kayak gitu. Mungkin kalau dari yang saya lihat ya, Kak, kalau rata-rata kan orang Indonesia mereka ini takut walaupun pertanyaannya itu bagus, tapi mereka takut untuk menyampaikan. Rata-rata kalau di luar mereka walau pertanyaan apapun tetap mereka sampaikan. Itu Iya. bagaimana kalau menurut Kakak orang Indonesia? Rata-rata tuh banyak takutnya gitu. Kalau menurut aku sendiri, kalau kalau takut-takut kayak gitu menyampaikan pendapat ya nggak semuanya juga sih. Ya ada juga mereka yang malu-malu kayak gitu ya. Ya kenapa harus takut kayak gitu ya. Kalau dari diriku tuh kenapa harus takut kalau selagi kita tuh nggak salah. Ya misalnya eh, menyampaikan sesuatu atau bisa bisa jadi kita keluar negeri gitu ya. Kita nggak tahu tempat gitu. Nah kita tuh tanya aja atau kita bisa Google Maps gitu. Kalau misalnya mau nanya misalnya kalau terkait lingkungan ya mereka tadi aku bilang kalau siapa gue, tapi kalau kita nanya biasa mereka tuh kalau misalnya nggak mau dia bilang sorry, kalau dia mau welcome ya dia bilang gitu ya mereka baik juga gitu, mereka nggak bakal oh sorry ya. Untuk timeline SCP ini, timeline. Berarti tahun ini udah terlaksana ya SCP atau masih pendaftaran? Kalau sekarang itu karena aku nggak di Isma Paris lagi ya, mungkin bisa nanti kontak Isam dan Isma Paris gitu ya. Kalau nggak salah kemarin itu kan UAS udah buka summer ya, kayaknya mungkin lagi jalan sama ya. Soalnya aku belum lihat, mungkin bentar lagi oprek winter ya. Nah oprek juga kan untuk set winter itu mungkin biasanya di bulan November, Oktober gitu ya, akhir-akhir tahun sih biasanya. Itu untuk jangka waktu itu berapa Durasinya. Durasinya internship itu biasanya dari 2 sampai 3 bulan. Nah, 2 minggu sampai 3 bulan. Tapi itu depend on the hostnya. Dan juga diskusi kamu ini sama host. Misalnya kamu disediain waktu 2 minggu gitu. Boleh nggak saya 1 bulan? Biasanya mereka bakal cari solusi sih. berarti itu di transkrip ya. Kalau kita kan kurikulum kita hapus beda. Kalau di luar tuh beda. Berarti transkrip nilainya itu lagi. Kalau karena kita masih karena ini diorganisasi oleh mahasiswa, jadi belum ada integrasi antara kampus dengan IPSF-nya, maksudnya orang si IO-nya itu kita nggak cuma mendapatkan pengalaman IT sih. Kalau Pengalaman. selama Kakak di sana untuk masa perkuliahan di Indonesia itu bagaimana? Oke, itu lagi kemarin itu buat kalian nih gimana caranya kalian berdiskusi dengan kaprodi atau dosennya ya. Kemarin itu kalau di alhamdulillahnya di kampus aku sendiri Full support ya alhamdulillah full support kayak kalau dari segi perkuliahan gimana. Jadi aku kemarin itu biasanya kita minta izin terus kita nanya ke dosen pengampunya, dosen mata kuliahnya gimana kitanya bisa jadi kayak kalau misalnya ada kuis atau penugasan kalau selagi bisa dikerjain, kalau misalnya minta deadline-nya itu di akhir ketika kita- nah kalau misalnya kemarin itu aku minta di akhir sih, kebetulan udah ada OSCE kan, aku biasanya jadi OSCE-nya susulan, jadi itu kalau kayak gitu itu biasanya boleh kok. Nah, semisal nih, tergantung host ya berapa lama mereka menerima kita Iya. internship. Nah Semisal 3 bulan, terus di kampus kita ini kayak kami ini kan itu usaha kamu lah. Kalau di kampus ya di kampus itu bagaimana deh? kalau itu biasanya ya kita harus komunikasi ya sama kampusnya. Kita minggu bulan kalau misalnya nggak bisa ya kita komunikasi lagi dengan hostnya. Karena kemarin juga aku ada bentrok di jadwalnya. Awalnya itu aku harus berangkat itu di bulan apa ya? Di Agustus atau pokoknya udah dekat UAS gitu. Maksudnya di hari UAS. Terus aku bilang ke hostnya, aku nggak bisa di tanggal segitu. Bisa nggak aku di buat kita tanggal misalnya 1 bulan sebelumnya kayak gitu kan. Terus mereka bisa. Biasanya ya yang penting tuh komunikasi. Mungkin itu kan rata-rata mungkin teman-teman takut. Benar. Ya penting komunikasi dengan dosen, dengan kalau misalnya kita udah coba yang dengan maksudnya ya Mungkin udah ngomongin terlanjut untuk sesi tanya jawab ya Kak. Ini teman-teman yang ingin bertanya tadi dan dipersiapkan untuk pertanyaannya. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan yang pertama.
eh, bahasa apa yang sering digunakan untuk keluar ya? Maaf, eh, mohon maaf, itu bahasa apa yang sering digunakan untuk komunikasi buat anak itu? So, Oh, ya, baik. Pakai karena biasanya bahasa Inggris sih. Oh, ini bukan bahasa Inggris, tapi ini tuh ada ya. Maksudnya eh, tadi pada insecure ya kak, nggak bisa bahasa Inggris itu. Orang luar itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Karena yang pernah aku jumpai, mereka juga ada yang nggak bisa bahasa Inggris kok kayak gitu. Karena di Poland kan mereka bahasa Polonis boleh. ini ya. Nah, mereka ada ya bosnya sendiri, masa sendiri kan. Nah, jadi biasanya termasuk juga farmasis aku itu dia harus cek Google Translate juga itu. Jadi ya nggak semua orang kalau di Eropa itu bisa bahasa Inggris. Jadi ya sama-sama aja sih. Jadi kita harus belajar. Berarti kalau untuk sistem pembelajaran sana mungkin dari lecture dari dosennya sendiri pakai bahasa Inggris ya berarti atau Sepertinya ya, soalnya kan aku nggak bidangnya di ya maksudnya di kampus ini, jadi aku cuma sebenarnya di awal gitu. Sepertinya bahasa Inggris. kita lanjut untuk pertanyaan saya. Benefit apa yang didapat setelah mengikuti SCP? Mungkin kakak benefit apa untuk diri sendiri atau orang lain kakak bisa dapat berikan? Oke, benefit ya. Kalau untuk benefit itu yang kita dapetin, oh mungkin kita selain mendapatkan sertifikat dan lain-lain, kita mendapat pengalaman pengalaman buat waktu kita bagaimana. Terus juga kita lebih kalau untuk diri kita lebih terbuka ya. Maksudnya pikiran kita lebih luas sih. Ini yang membedakan kayak orang Indonesia dan orang luar itu bagaimana? Kalau untuk pemikiran Indonesia untuk orang luar kayaknya sama aja ya, sedikit susah dan manusia kayak gitu ya. Tapi ya mereka mungkin karena kecanggihan alatnya, terus semuanya ada kayak gitu kan. Kalau ya mungkin mereka dekat-dekatnya negaranya, terus bisa diakses. Jadi perkembangannya sangat begitu ada yang berbeda dengan Indonesia. Kadang kita butuh proses ya buat Lama ya prosesnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, eh, apa saja fasilitas pendidikan di Pola? Apakah worth it untuk kita pergi pendidikan di sana? kalau di Poland banyak kok orang Indonesia yang wajib explore S3 di Poland gitu. Selain selain apa namanya selain ya maksudnya banyak orang Indonesia yang wajib di Poland baik S2 maupun S3. Nah, nggak harus mereka kalau di Eropa itu banyak scholarship and later. Jadi kalau cari-cari aja di Google scholarship di Eropa atau misalnya FNDP kayak gitu boleh-boleh aja kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Terus kalau untuk biaya hidupnya juga enak kan. Maksudnya berbeda dengan Euro, maksudnya masih bisa digapai lah. Ini untuk sistem pendidikan juga. Kalau setahu saya, di Jogja itu dia itu farmasinya satu itu 5 tahun. Ah, Nah, kalau 5 tahun itu dia udah langsung magister. Jadi mereka bisa langsung ke S3. Kalau di Kuala sendiri, Oke, kalau untuk sistem pendidikannya kemarin aku juga sempat share ya sama berapa LHIO-nya, bahasa Futsal-nya. Jadi mereka bilang kuliah kalau nggak salah itu, kalau nggak salah kalau aku lupa ingat itu 6 tahun ya. Mereka 6 tahun kuliah farmasi. Jadi kayak di tahun kelima itu mereka ada internship berapa bulan, terus setelah internship lanjut lagi kuliah. Jadi kalau nggak salah tahun itu sampai lulus itu 6 tahun. langsung di 8 ya, tapi ya mereka udah langsung kerja terusnya udah bisa. Maksudnya kalau kita kayak update kami. Oke, mungkin untuk pertanyaan, apakah setiap kota di setiap negara itu membuka kota yang sama? Oh, maksudnya gimana? Kota setiap SCP yang menerima Bukan ya kota. itu kalau salah kayaknya beda-beda deh. Beda di setiap negara. Teman bisa cek di webnya IPF kali ya. Di bagiannya itu mereka nerima berapa kuota. Biasanya aku dari penjelasannya kok. Itu ada penjelasannya negara. Lah IPSF, terus nanti pilih yang lagi student SM-nya, dia ada country-nya, maksudnya negaranya, nanti kalian bisa klik sama-sama.
Kalau dari sudut pandang rata-rata pasti favorit orang Indonesia itu perginya kemana? Ke Eropa atau Asia gitu? Kalau untuk favoritnya tergantung orangnya ya, tapi biasanya pada ke Eropa kan ya, setahu karena aku suka jalan-jalan di Eropa ya, entah lebih enak di Eropa sih. Banyak yang ke Eropa sih, misalnya kalian teman-teman bisa ke France, ke Prancis atau ya para Paris, terus Switzerland, New Zealand, begitu-gitu kan lebih enak, kayak ke Belanda, negara Bicara Ciranyu, begitu itu enak sih. Ya biasa ke sana. Terus kalau misalnya orang-orang yang berduit kan itu duit, itu di sana kan Dior, LV kayak gitu kan, itu kan lebih murah ya, maksudnya kita dapat tax free gitu. ada impor ini. Iya, maksudnya tax free itu dalam artian kalau kita beli di Indonesia kan, kemarin itu aku pernah beliin buat ada titipan. Misalnya kalau di Indonesia, nyalakan di Indonesia, di Singapura itu lebih kayak 21 juta. Kalau udah dirupiahin itu 21 juta. Tapi ketika aku beli Sana. di sana, di Eropa itu sekitar kayaknya kalau udah tax free-nya itu 13 juta. Jadi kan perbedaannya jauh ya, dari 21 ke 13 itu kan udah dapat satu tiket buat ke Eropa kan ya. Itu baru satu barang nih. Nah, jadi ya kayak gitu sih. Biasanya kalau orang-orang ke Eropa biasanya makanya ada testi branded kayak Dior, jadi sorry, Dior, LV, karena murah. Ini tax free kalau tuh. Yes. Ya mungkin untuk tataran ini bagaimana cara negosiasi di hukum internasional? Mungkin ya, bertukar pola pikir atau pendapat itu bagaimana? Kalau untuk bernegosiasi ya mereka selain kita ya, ketika kita di kelas gimana kita menyampaikan pendapat, terus ya layaknya mereka masih fine-fine aja begitu, mereka nggak ada yang menolak dan lain-lain, soal baik itu nggak ada. Jadi mereka masih seperti kita sih, tak pusing sobat kalau mereka berdialog atau berdiskusi dong. Ini tuh ya, kalau dari dosen kan kayak kalau kita nggak tahu, ya udah kita nggak tahu nggak mau nanya. Kalau di sana mungkin kok rata-rata kalau menurut saya kayak kalau nggak tahu ya udah mereka tetap nanya. Iya sih, kalau itu kan kalau kitanya ya. Tapi kalau ketika kita ikut seleksi, kan kita pengen kepo ya nih. Kepo terkait negara atau sistem farmasinya di sana gimana ya. Otomatis kita harus nanya kan. Nggak ngomongin kita diam. Ya, kita klaim aja kayak gitu. Kenapa harus malu atau takut buat nanyain kan. Ya, gini kita ya, kita udah sampai negara tersebut, kita nggak nanya, kita cuma diam-diam, lebih ikut, kita kepo. Ya, mungkin itu tanya kan. Oke, itu saja Kak, pertanyaannya sudah selesai. Nah, Oke, kita bisa lanjut untuk penerimaan apa namanya plakat Kak, untuk ada dari kamu tuh. oke, boleh. Nanti sebelum itu boleh dipikir closing statement-nya untuk semangat untuk teman-teman nih mau ikut ke kegiatan SIB. Masih ada ragu-ragu. Closing statement-nya ini kan ini ya, teman-teman gak usah takut kalau misalnya teman-teman gak bisa bahasa Inggris gitu. Buat teman-teman kan masih semester, ada yang masih semester 1 ya, buat angkatan 23 ya, yang 22, 23 semester 3. semester 3 gitu. Ya mulai dari sekarang tingkatkan bahasanya, sampai kurang bahasa, terus rajin nabung ya. Terus kalau teman-teman pengen explore banyak kalau di Eropa, nanti itu enaknya di summer, karena waktu siangnya lebih lama. Oh ya, Terus siangnya lebih lama. Jam 9 itu biasanya masih terang. jam 9 udah mulai ya maghrib lah gitu kan. Jam 9 malam sudah ya. Kayak untuk ekspor di negara tersebut kira-kira di summer itu ya jam 9 malam masih enak sih, berbeda dengan negara kita ya. Jam ya sama aja sih semuanya kan, kalau negara kita jam 6 sore udah malam gitu. Nah, terus semua semangat aja, terus tentukan aja passion-nya mau ngapain, terus ingat aja ketika berpikirnya tuh berpikir ke depan ya, jangan ketika sekarang kayak ngapain sih ikut-ikutkan itu, nanti jangan menyesal di akhir sih kayak gitu. Maksudnya ketika kalian sekarang ya belum ada apa-apanya, maksudnya ya kalian cuma ikut kayak gitu aja kayak gitu kan, tapi pasti kalian nanti bakal ada dampaknya nanti, maksudnya kalian bisa cerita ke teman-teman kalian, atau kalau misalnya udah punya blog nanti kan bisa cerita kita kalau udah pernah sana. Terus juga
kalau misalnya kalian sendiri pergi atau kayak gitu-gitu kan, kayak aku kan sendiri ya solo traveling kemana-mana solo traveling gitu. Dan ya itu melatih diri kalian buat lebih kuat aja sih kayak gitu. Justru kalau dari aku semangat aja, tang jangan takut. Baik, terima kasih Kak. Itu bisa ngomong langkah dan sertifikat nih. Saya kepada Kak Andika. Lain boleh ya? Oke, terima kasih ya. Gitu. Menggulit saya tahu juga. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk sudah dapat hadir di kegiatan kita ke sini. Mungkin nggak banyak yang bisa saya tanyakan gitu. Itu nggak apa-apa nanti aku udah diundang ke Semarang lagi ini untuk kedua kalinya ya. Iya, kemarin kita pernah nyoba ya. Oleh coba ya kedua kalinya aku diundang Tarsep. Ya nanti kalau misalnya teman-teman dari Unsula ada yang pengen buat ada ikut sudah desain atau ada yang bingung atau ada yang pengen sudah desainnya ke Eropa atau udah diterima, nanti itu ya nanti bisa kontak aku aja di lalu Bintang atau di yang Instagram aku juga boleh nggak apa-apa kayak gitu nanti ya bisa aku bantu. Apalagi kalau misalnya ada terima studi desain di Poland atau di Eropa kan butuh visa ya Iya. dengan daripada budget itu kan hampir kayaknya 2 jutaan atau berapa gitu ya nanti bisa aku bantu lah buat. Oke, mungkin sekian dari podcast kita pada pagi hari ini. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.